Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaidir Setiawan dengan NIM 200401010093 dengan prodi Informatika dan mata kuliah Analisa Berorientasi Objek dengan dosen Muhammad Ridwan Saputra, Eskom Enkom. Ya, di sini ada beberapa poin dalam ujian tengah semester yang akan saya jalani. Yang pertama adalah gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam flowchart, ke dalam rich histogram atau flow map, dan bisa juga menggunakan flowchart sebagai gambar sistem berjalan yang ada pada ClinicX. Dan poin kedua, sini adalah gambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan dalam diagram user case dan buatkan tabel penjelasan pada setiap case-nya. Dan yang ketiga adalah buatlah presentasi bentuk PPT dari hasil tugas rekan-rekan yang akan dipresentasikan dalam bentuk vlog dan akan diunggah dalam media sosial atau YouTube. Dan di sini kita memiliki ilustrasi untuk ClinicX, diilustrasikan pada sebuah klinik, misalnya ClinicX, yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerasi. Dan jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksa kesehatan kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Dan setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilakan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya adalah sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obat yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut jika pasien yang sama kembali berobat di klinik tersebut. Dan di sini untuk alur
penting pada pemeriksaan proses klinik. Di sini ada 3 poin. Pertama, yang adalah pertama pasien, dan yang kedua adalah admin, dan yang ketiga adalah dokter. Untuk pasien sendiri memiliki 2 poin utama, di mana bagi pasien yang belum memiliki kartu harus mendaftar terlebih dahulu. Dan untuk poin yang kedua, bagi pasien yang memiliki kartu harus melakukan pendaftaran ulang atau registrasi ulang pada pihak administrasi. Dan yang kedua adalah admin. Di sini admin memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah melayani pembuatan kartu kuning, dan yang kedua adalah melayani proses registrasi ulang, dan yang ketiga adalah melakukan proses rekap data dan penyimpanan data bagi pasien yang telah melakukan pemeriksaan. Dan untuk poin yang ketiga itu adalah dokter. Di sini dokter memiliki 2 fungsi atau 2 pekerjaan, yang dimana yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kepada pasien, dan yang kedua adalah membuat data pasien yang berisi tentang diagnosis dan obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Dan di sini sendiri saya telah membuatkan flowchart untuk alur pemeriksaan pada klinik X. Yang pertama untuk start di sini pasien. Di sini kita memiliki pasien yang dimana nanti yang pertama di sini kita memiliki pasien yang dimana nanti pasien ini akan melakukan proses pemeriksaan atau proses pendataan pada pihak administrasi. Dan di sini bagi pasien yang memiliki kartu akan melakukan registrasi pada pasien. Dan bagi pasien yang tidak memiliki kartu, maka harus mendaftar ulang untuk proses pendataan pasien. Dan bagi pasien yang memiliki kartu harus melakukan proses pendaftaran atau registrasi ulang. Dan di sini bagi pasien yang telah melakukan registrasi ulang, maka harus menunggu untuk dipanggil kepada pemeriksaan. Dan bagi pasien yang telah dipanggil untuk memeriksa sebuah penyakit yang dimilikinya dan diperiksa oleh dokter, maka hasil yang keluar adalah berupa proses rekap atau diagnosis serta data-data obat pasien yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak admin untuk proses pendataan dan penyimpanan data, dan akhirnya selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.